Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Semoga channel saya ini bisa membantu memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai pinjaman online. Nah, siapa di sini yang lagi butuh dana pinjaman online namun selalu ditolak? Nah, silakan teman-teman cek video saya berikut, akan saya bagikan tips dan trik agar pinjaman teman-teman mudah di ACC dengan menggunakan aplikasi pinjaman online tentunya yang udah aman dan juga terpercaya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, kali ini saya akan mereview tentang namanya pinjaman online Dana Bijak. Pinjaman online Dana Bijak ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK dengan proses yang mudah, aman, dan juga cepat untuk berbagi kebutuhan finansial bagi masyarakat yang memang lagi membutuhkan dana melalui Dana Bijak. Nah, kemudian cara kita untuk pengajuan di Dana Bijak ini, namun sebelumnya teman-teman harus download dulu nih aplikasi Dana Bijak yang ada di Play Store. Nah, kemudian setelah selesai teman-teman mendownload Dana Bijak, barulah kita lihat dulu simulasi pinjamannya sebelum kita membuat akun. Nah, di sini untuk Dana Bijak, di sini untuk minimal pinjamannya adalah 1 juta rupiah dengan tenor minimalnya adalah 3 bulan. Kemudian juga ada maksimalnya adalah 20 juta dengan maksimal tenornya ada 12 bulan. Nah, di sini jika kita mengajukan dengan tenor tertinggi yaitu adalah 20 juta rupiah dengan tenor selama 12 bulan, maka dana yang kita terima adalah sebesar 14 juta rupiah, di mana di sana ada biaya administrasi. Nanti di akhir akan saya jelaskan rincian-rincian yang teman-teman terima. Jadi udah sangat lengkap, nanti ada di bagian akhirnya. Silakan teman-teman simak terlebih dahulu ya. Nah, kemudian juga ada jika kita mengajukan dengan nominal sebesar 1 juta rupiah dengan tenor waktu selama 3 bulan, maka dana yang kita terima yaitu dengan jumlah 1.700.000 rupiah. Kemudian untuk total pengembaliannya adalah 1.060.000 rupiah. Jadi walaupun kita pinjam dengan tenor yang panjang maupun tenor yang pendek, bunganya tetap sama dan biaya administrasinya tetap sama. Jadi tergantung dari kebutuhan dan kesesuaian atau kemampuan teman-teman untuk membayarnya. Walaupun nanti tadi pasti teman-teman berpikir, wah gede juga ya untuk biaya administrasinya hampir 30%. Namun itu balik lagi ke teman-teman. Jika memang butuh, jika memang perlu, silakan saja lanjutkan untuk mengajukan di Dana Bijak. Namun jika dirasakan biaya administrasinya terlalu besar, nah silakan teman-teman skip dulu, asal teman-teman tahu ya Dana Bijak ini seperti apa. Nah, jika teman-teman setuju, kemudian silakan teman-teman lanjut buat akun untuk kita proses pengajuan di Dana Bijak ini. Kemudian untuk pembuatan akunnya, di sini teman-teman hanya butuh KTP, nomor handphone, email, dan juga kata sandi. Jadi hanya 3 itu saja. Jika teman-teman sudah membuat nomor NIK, kemudian ada nomor handphone, ada alamat email, dan juga ada kata sandi, silakan konfirmasi kata sandi agar tidak salah. Nah, jika sudah selesai, silakan klik buat akun dan lanjutkan. Nah, kemudian setelah kita pembuatan akun, maka kita akan diminta untuk menginput tujuan pinjaman kita. Jadi ketika kita mengajukan di pinjaman online, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kenapa sih kita minjam di pinjaman online? Untuk apa sih dananya? Itu sangat perlu sekali ya. Kemudian sini tujuannya bisa teman-teman pilih, apakah untuk modal usaha, pembelian barang, liburan, renovasi rumah, bayar pinjaman,
pengobatan, kebutuhan bulanan, sekolah, atau dana pernikahan. Jadi itu tergantung dari tujuan teman-teman. Jika tidak ada tujuan di beberapa opsi yang diberikan, silakan teman-teman pilih modal usaha. Di sini saya mencantumkan modal usaha karena memang dananya saya gunakan untuk menambah modal usaha yang sudah ada agar saya gampang untuk membayar cicilannya. Nah, setelah itu baru kita masuk mengisi nama depan kita, nama belakang kita sesuai dengan KTP. Jika sudah selesai, kita tinggal mengisi saja nama, alamat dengan lengkap di Dana Bijak ini, seperti alamat tempat kita tinggal, provinsi, kecamatan, sampai dengan RT dan RW. Ini semua kolom yang diminta harus wajib kita isi. Nah, sebelumnya ada di bagian bawah, mohon periksa kembali data yang kita masukkan. Data kita harus sesuai dengan KTP, jadi tidak boleh melenceng dari KTP. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal menunggu saja hasil dari pengajuan pinjaman. Jadi, input data diri kita telah selesai, maka pengajuan kita saat ini lagi diproses oleh pihak Dana Bijak, yang mana nanti informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak itu mereka akan menginformasikan melalui aplikasi atau melalui email yang sudah kita daftarkan tadi. Jadi untuk Dana Bijak ini sangat simpel sekali dalam kita pengajuan, karena mereka tidak meminta data pekerjaan kita, bahkan tidak meminta untuk nomor kontak darurat kita. Jadi sangat simpel sekali. Nah, kemudian kita tinggal tunggu saja proses verifikasi. Di sini statusnya menunggu, biasanya 1 kali 24 jam dana itu akan langsung masuk ke rekening kita. Jadi silakan teman-teman tunggu saja, jangan di-keluar aplikasinya ataupun dihapus ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, yang di awal kenapa sampai kita dikenakan bunga sampai dengan ataupun administrasi sampai dengan 30%. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus perhatikan untuk Dana Bijak ini memiliki 2 skema perencanaan finansial, yaitu ada pinjaman mikro yaitu sekali bayar, di mana pinjamannya dengan nominal yang kecil dan juga tenornya hanya 30 hari. Biasanya ini untuk produk yang untuk pelanggan lama dan terpilih selama registrasi ataupun selama transisi ke produk terbaru. Nah, kemudian juga ada produk cicilan, di mana di sini kita bisa mengajukan dengan nominal yang besar kemudian dengan tenor yang panjang. Nah, untuk produk cicilan ini merupakan produk terbaru yang ditawarkan baik kepada pelanggan lama maupun pelanggan baru dengan limit yang dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu jika perilaku pembayaran nasabah itu baik dan juga nilai scoringnya baik. Nah, di sini tadi yang saya katakan ada beberapa jenis biaya yang dikenakan ketika kita mengajukan di Dana Bijak. Nah, yang pertama ada biaya administrasi, di mana biaya administrasi itu berkisar 30% dari pinjaman pokok. Oleh sebab itulah kenapa tadi ya, jika kita mengajukan pinjaman senilai 20 juta rupiah, maka kita dikenakan 30% dari pinjaman pokok kita. Artinya 6 juta udah dipotong ketika kita mengajukan pinjaman dengan nilai 20 juta rupiah. Nah, kemudian ada biaya layanan mulai dari 2% per bulan, itu udah masuk ke dalam bunga yang dikenakan kepada kita. Dan juga di sini ada biaya keterlambatan yaitu 0,8% per hari jika kita mengalami keterlambatan pembayaran. Dan juga di sini ya, nah ini tadi yang saya katakan, jika kita pinjam senilai 1 juta rupiah, maka dengan dana yang kita terima adalah senilai 700.000 rupiah. Teman-teman bisa langsung lihat saja contoh simulasi pinjaman 1 juta di Dana Bijak. Kemudian juga ada pinjaman 1 juta rupiah dengan tenor 3 bulan. Tentunya perbedaannya hanya di bunga saja, namun untuk biaya administrasinya tetap sama, yaitu adalah 30%. Nah, di sini juga ada biaya tergantung kasus. Maksudnya jika kita mengalami keterlambatan atau mengalami denda. Nah, di sini ada perhitungan dari denda keterlambatan kita per harinya. Silakan teman-teman lihat, misalkan kita mengajukan 1 juta rupiah, kemudian kita terlambat membayar pinjamannya selama 5 hari, maka untuk
Untuk pembayarannya, maka teman-teman dikenakan biaya keterlambatan senilai Rp40.000. Kemudian juga ada yang namanya biaya perubahan pinjaman, yaitu 12% dari pokok pinjaman. Artinya jika kita pindah ke pinjaman 1 bulan ke 3 bulan, maka kita dikenakan biaya perubahan. Nah guys, itu informasi dari saya tentang dana bijak dan juga bagaimana cara pengajuannya, dan juga beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang dana bijak. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan ketika teman-teman lagi butuh dana melalui pinjaman online. Sebaiknya cari dulu informasi-informasi yang valid, kemudian barulah kita memutuskan mau minjam atau tidak. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.